yang putus asa, yang nyerah, yang katanya ingin jual ginjal sampai nomor handphonenya dikasih, yang ingin bunuh diri, yang ingin melarikan diri, yang ingin mengakhiri hidupnya dengan konyol. Bahasa saya ya, dengerin ini deh, dengerin ini. Allah itu sayang sama ente, jangan nyerah, jangan putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Kita tetap berdoa, semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kemurahan rezeki, hidup berlimpah, sehat, berkah, bahagia, semuanya lah pokoknya. Dan ingat, lagi-lagi saya ingatkan, saya nggak bakal bosan mengingatkan bahwa yang terpenting bagi kita itu adalah semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan. Karena itu intinya teman-teman semuanya. Ketika Allah sudah ampuni semua dosa kita, insya Allah semuanya akan dibereskan Allah. Semuanya akan diselesaikan Allah. Hutang kita banyak akan dilunaskan Allah. Kita sulit rezeki akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Kita hidup gak bahagia akan dibahagiakan hidup kita sama Allah. Syaratnya satu, minta ampun sama Allah. Minta ampun, asli teman-teman, minta ampun sama Allah. Karena semua kesulitan itu terjadi disebabkan karena dosa dan kesalahan kita. Maka teruslah minta ampun, teruslah mohon ampun kepada Allah. Jangan hanya meminta apa yang kita inginkan saja, tapi jangan lupa minta ampunan Allah. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, dan insya Allah Allah akan berikan pertolongan dengan cara-caranya, dengan waktu yang tepat. Ingat sekali lagi ya, dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Ya baik teman-teman semuanya, seperti biasa ya, tetap tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar ya. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat, aku berkah, aku bahagia, pokoknya semuanya tulis ya. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini tuh saya sebenarnya bingung gitu, bingung gimana ya. Hari ini tuh banyak WA yang masuk ke saya tuh isinya ngeluh semua. Ngeluh itu begini maksud saya. Pak, gimana ini usaha saya macet, bisnis saya macet, usaha saya bangkrut, pekerjaan saya nggak karuan, tiap hari saya ditagi, tiap hari saya diteror, uang nggak ada, mau makan susah. Bahkan tuh tadi ada yang WA ke saya ya, Pak, saya mohon maaf sebelumnya, saya ingin nawarkan, mana tahu ada teman atau rekan Bapak yang ingin beli ginjal saya, ini nomor WA saya tampilin, tolong hubungi saya Pak, karena saya ingin jual ginjal, saya ingin melunasin hutang-hutang riba saya karena saya nggak mampu lagi. Itu tadi ada WA yang masuk ya, sampai sebegitunya teman-teman semuanya. Sehingga saat saya baca WA itu, saya tuh gimana ya teman-teman semuanya, saya nggak habis pikir gitu, sampai senyerah itu dia gitu, karena karena masalah hutang yang dia hadapi. Saya nggak sebutin hutangnya berapa ya, tapi gini teman-teman semuanya, masa kita nggak yakin sih sama Allah, masa kita nggak yakin sih akan pertolongan Allah ketika kita sudah berusaha mengamalkan, ya sudah berialdo lah, sudah sholawat, sudah istighfar, sudah bangun malam, sudah ngelakuin semuanya, terus doa belum dikabulin sama Allah. Masa kita nyerah sih gitu, masa kita segampang itu sih putus asanya gitu. Coba deh teman-teman semuanya tanya diri, coba deh merenung gitu. Kalaulah teman-teman sampai berpikir seperti itu, selama ini sudah berapa tahun kita itu dikasih kehidupan sama Allah. Ya mungkin kesusahan kita baru 3-4 tahun mungkin ya, katakanlah 10 tahun. Kalau saat ini misalnya kita umur 40 tahun ya, 10 tahun itu sih kita susah. 30 tahun itu masa nggak kita syukuri sih teman-teman semuanya. Semudah itu kita putus asa hingga ingin menjual ginjal, kemudian ingin bunuh diri, kemudian kita ingin apa ya, ingin minum racun, banyak lah. Hari ini tuh yang WA ke saya itu bener-bener, menurut saya mungkin dia sudah panik, sudah down ya dengan kondisinya saat ini gitu, karena gara hutang. Coba deh ingat teman-teman semuanya ya, Nabi itu udah bilang, Rasulullah itu udah bilang, ketika kita ditimpa utang, kita nggak sanggup bayarnya, dan kita berniat untuk melunasinya, maka Allah akan membantu. Allah akan menolong kita, membimbing kita, membukakan jalan untuk kita, supaya kita bisa menyelesaikan hutang kita. Itu janjinya Allah loh teman-teman semuanya, lewat lisannya Rasulullah. Masa kita nggak yakin sih teman-teman semuanya? Ya ini buat teman-teman semuanya lah ya, yang siapapun yang mendengarkan video ini ya.
yang banyak utang, yang lagi terpuruk, yang sudah hampir putus asa, sudah benar-benar nggak bisa bergerak, nggak bisa berbuat apa-apa, dengarkan video ini ya. Dengarkan video ini baik-baik teman-teman ya. Jangan di skip. Perhatikan kata-kata saya, simak kata-kata saya, semoga ini menjadi motivasi. Ingat teman-teman semuanya bahwa selalu saya katakan bahwa Allah itu sudah memastikan diri kita itu mampu untuk menghadapi ujian itu, masalah itu. Nggak mungkin teman-teman semuanya Allah itu ngasih ujian, ngasih masalah itu di luar daripada kemampuan kita. Itu WA yang masuk ke saya tuh, Pak, tolong saya hari ini, saya sudah ketakutan, sudah cemas, sudah bingung karena harus saya bayar utang tapi nggak ada uang, Pak. Tolong, Pak, gimana saya? Saya sudah ingin melarikan diri saya rasanya sudah nyerah, sudah putus asa. Itu yang WA itu satu hari ini, Masya Allah, banyak teman-teman semuanya. Kan tadi sudah saya katakan ya, bahwa Allah itu sudah janji, Allah pasti menolong, Allah pasti berikan jalan. Cuma sabar teman-teman semuanya, sabar. Allah itu sabar loh menunggu kita itu taubat. Allah itu sabar, selama ini Allah itu sudah berikan segalanya. Berikan kita makan, kita masih bisa bernapas, masih punya keluarga. Banyak hal lah yang harus kita syukuri. Cuman hanya gara-gara perkara utang gitu aja kita sampai begitunya. Jangan teman-temannya. Ya memang saya akui punya utang itu mumet, stres, suntuk, semuanya serba kalut, semuanya serba salah, semuanya gelap. Iya, saya paham. Tapi masa sampai segitunya sih teman-teman semuanya? Mau jual ginjal, mau bunuh diri, mau minum racun, mau melarikan diri, itu nggak solusi teman-teman semuanya. Terus apa yang harus kita lakukan? Kan saya bilang ya, sudah balik ke Allah, pasrah ke Allah, daripada ente maksain mikir mau minum racun, mau bunuh diri, udah ente serahkan saja hidup ente sama Allah daripada ente mati konyol. Biarkan saja cara-cara Allah itu menjalani hidup itu, biarkan saja cara-caranya Allah yang bekerja. Ya saya juga dulu berada di posisi itu ya teman-teman semuanya. Saya sudah nggak mampu lagi, maju salah, mundur salah, ngelakuin ini salah. Akhirnya saya nyerah total. Bahkan saat itu saya berpikir, kalaupun seandainya saat itu saya mati, walaupun saya nanggung utang, ya terserah Allah. Kenapa? Karena memang saya ingin niat bayar, tapi nggak punya uang saat itu. Terus saya harus berbuat apa? Dan Allah tahu loh, di balik niat kita, niat kesungguhan kita untuk melunasin itu, Allah tahu. Dan faktanya memang kita belum punya uang untuk bayar itu. Tapi percayalah, dengan niat kita yang sungguh-sungguh, yang benar-benar kita kuat untuk melunasinya, Allah tahu kok. Cuma kita sabar, bahasa saya sabar dikit lah. Sabar gitu. Pertolongan Allah pasti datang. Cuma kadang-kadang kita itu cepat nyerah ya. Sudah ngelakuin berbagai ibadah, kita katakanlah 1 bulan 2 bulan gitu ya, atau setahun lah kita kerjakan tapi belum ada perubahan sama sekali, terus kita nyerah. Saya 4 tahun loh teman-teman semuanya, bukan hanya saya 4 tahun, bahkan banyak contoh-contoh yang lain itu ya sampai 5-6 tahun dia hidup dalam penderitaan, tapi dia tetap sabar, tetap ridho, akhirnya jalan keluar dibukakan oleh Allah. Kita nggak tahu maksud Allah itu apa kok membuat kita seperti ini. Tapi yang jelas Allah belum bukakan jalan kita, belum belum bukakan jalan atas masalah kita. Kemudian Allah belum melunasi utang kita. Itu bukan Allah benci teman-teman semuanya. Allah itu sedang mendidik kita. Allah itu sedang mengajari kita. Allah itu cinta dan sayang sama kita. Allah itu senang dengan tangisan kita. Allah itu senang dengan rintihan doa kita. Allah itu senang dengan permohonan kita. Sehingga saat itu Allah masih membiarkan kita dulu lah berada di posisi itu. Dan bisa jadi kalau Allah bukakan langsung jalan itu, bisa jadi kita nggak sujud lagi sama Allah, nggak sholawat lagi, nggak istighfar lagi. Kan Allah lebih tahu daripada kita. Kadang-kadang kita saja yang punya keterbatasan ini inginnya cepat, inginnya terburu-buru. Ya memang benar semua manusia itu inginnya sifatnya terburu-buru, tapi kita nggak bisa maksa loh teman-teman semuanya. Kita nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita. Kita nggak bisa ngatur Allah, nggak bisa maksa Allah, nggak bisa suka-suka kita, nggak bisa. Allah yang ngendaliin semuanya, Allah yang punya kuasa atas segala sesuatu. Ente mau jalan kemana, mau ikhtiar kemana, kalau Allah masih tutup, ya kita mau berbuat apa? Nggak bisa teman-teman semuanya. Tugas kita itu ya hanya menjalani saja, hanya menikmati saja. Selebihnya itu Allah yang nentuin semuanya, bukan kita. Maka saya sarankan teman-teman semuanya ini buat buat yang WA, ya mudah-mudahan mendengarkan video ini yang WA saya hari ini ya.
yang putus asa, yang nyerah, yang katanya ingin jual ginjal sampai nomor handphonenya dikasih, yang ingin bunuh diri, yang ingin melarikan diri, yang ingin mengakhiri hidupnya dengan konyol. Bahasa saya ya, dengerin ini deh, dengerin ini. Allah itu sayang sama ente, jangan nyerah, jangan putus asa. Daripada ente berniat begitu, sudah lebih bagus ente pasrahin aja ke Allah itu. Pasrahkan total ke Allah. Sudahlah ya Allah, terserah engkau. Ya udah, selanjutnya tugas kita apa? Sudah ente perbaikin sajalah diri, perbaikin sajalah ibadah. Bener-bener ente minta ampun, fokusin ibadah. Walaupun ente nggak punya kerjaan, nggak nggak bisa bayar utang, nggak punya duit sama sekali, nggak makan, yang di WA-nya bilang sama saya sampai nggak makan, makan pun susah, beli beras pun susah. Udah ente pasrah, ente nyerah ke Allah. Nggak ada cara lain teman-teman semuanya. Makin kita paksa, makin kita ngandalin pikiran, itu semuanya makin gelap. Sudah biarkan saja Allah yang yang menggerakkan hati kita, yang mengatur hidup kita semuanya. Udah serahkan saja pada Allah, daripada ente niatnya mati konyolnya karena disengaja. Itu lebih parah teman-teman semuanya. Buat teman-teman nih yang sudah riyadhah, yang sudah sholawat, sudah istighfar, sudah terus saja lakukan. Sudahlah, sebisa semampu yang bisa Anda lakukan, lakukan. Waktunya berdagang ya berdagang. Terus kalau jualannya lagi nggak laris, lagi nggak ada sepi, lagi sepi pembeli, sabar, nikmatin saja. Sudah, nikmatin saja. Kalau Anda misalnya lagi terpuruk, kebingungan, ketakutan, sudah dalam hati bilang, aduh ya Allah, sudahlah, terserah engkau ya Allah, dunia ini milikmu, bukan milikku, engkau yang ngatur semuanya ya Allah. Selalu balikkan ke Allah, selalu, karena dia yang nentuin, dia yang ngendaliin semuanya. Selalu saya bilang ya teman-teman, selalu saya bilang panggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus panggil, jangan berpikir, jangan ikutin pikiran-pikiran yang negatif itu, jangan. Itu nggak solusi teman-teman semuanya. Itu karena kita terlalu memaksakan diri teman-teman semuanya, percayalah. Terlalu memaksakan diri sehingga akhirnya kita ngikutin pikiran kita yang negatif itu, hadir terus tuh bisikan-bisikan yang negatif tuh. Udah bunuh diri aja, udah minum racun segala macam. Akhirnya itu, sudah saat Anda teringat, Anda kebingungan, Anda ketakutan, bagusan Anda istighfar, astagfirullah. Iya ya, ada Allah, astagfirullah, atau la haula wala, atau Anda berselawat. Pokoknya Anda berzikir, ingat Allah, jangan langsung ikuti pikiran-pikiran yang negatif itu. Akhirnya ente stres sendiri, depresi. Ya itulah, banyak contoh-contoh ya yang lompat dari apartemen, kemudian gantung diri disebabkan karena utang. Itu kenapa? Lemahnya, imannya lemah. Dia nggak meyakini Allah itu bisa menolong dia. Maka udah deh teman-teman semuanya, tetap yakin, sabar, sabar, terima, sabarin. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dunia ini milik Allah, bukan milik kita. Maka tetap yakin teman-teman semuanya. Jangan berpikiran seperti itu, nikmati saja lah. Insya Allah pertolongan Allah pasti datang kok. Pasti itu. Allah nggak mungkin bohong. Percaya ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.